Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di video sebelumnya telah diceritakan bagaimana kekejaman dan penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kufar Mekah kepada kaum muslimin yang masih sedikit dan lemah itu. Sesungguhnya tidak hanya orang-orang Islam yang dianiaya oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga mengalami nasib yang sama. Bahkan beliau SAW terus-menerus dianiaya dan berkali-kali akan dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan menyelamatkan beliau SAW. Seperti apa kejadiannya? Berikut ini beberapa kisahnya. Pada suatu waktu, Rasulullah SAW sedang melaksanakan salat. Serombongan kaum kufar melilitkan sehelai jubah kepada leher beliau dan menghela beliau. Tampak mata beliau pun akan keluar dari kelopaknya. Abu Bakar kebetulan memergokinya. Ia pun segera menyelamatkan beliau SAW. Katanya, kamu mencoba mau membunuhnya karena ia mengatakan bahwa Allah itu sembahannya. Pada peristiwa lain, beliau SAW sedang sholat. Ketika sujud, mereka meletakkan di atas punggung beliau jeroan unta. Beliau SAW tak dapat bergerak apalagi bangkit sebelum beban itu dilepaskan. Pada peristiwa lain, beliau sedang berjalan di jalan raya dan serombongan anak-anak jalanan mengikuti beliau. Mereka tak henti-hentinya memukuli kuduk beliau SAW dan mengatakan kepada khalayak ramai, inilah orang yang mengaku Nabi. Demikianlah kebencian dan permusuhan terhadap Rasulullah SAW berlangsung terus-menerus, dan demikianlah keadaan beliau SAW dalam keadaan tidak berdaya, namun tetap bersabar dan tidak membalas penganiayaan mereka. Kemudian rumah Rasulullah SAW dilempari batu oleh orang-orang dari rumah-rumah di sekitarnya. Kotoran dan sisa binatang sembelihan dilemparkan orang ke dapur beliau SAW. Pada banyak peristiwa, debu dihamburkan kepada beliau SAW di waktu beliau sedang sholat, sehingga beliau harus mencari tempat yang aman untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi kekejaman-kekejaman yang dilancarkan terhadap golongan lemah lagi tidak berdosa dan terhadap pemimpin mereka yang jujur dan bermaksud baik namun tak berdaya itu tidak sia-sia. Orang-orang sopan menyaksikan hal itu semua dan tertarik kepada Islam. Mereka kemudian baiat dan masuk Islam. Rasulullah SAW pada sekali peristiwa sedang istirahat di Bukit Safa, tidak jauh dari Ka'bah. Seorang pemimpin Mekah, Abu Jahal, musuh terbesar Rasulullah SAW, lalu datang dan mulai melemparkan makian busuk kepada beliau SAW. Rasulullah SAW tak berkata apa-apa. Beliau SAW tidak membalasnya dan kemudian beliau SAW pulang. Seorang hamba sahaya perempuan di rumah keluarga beliau menyaksikan kejadian yang menyedihkan itu. Sementara itu Hamzah, salah seorang paman Rasulullah SAW, seorang gagah yang ditakuti dan disegani oleh orang-orang sekota, baru saja pulang dari berburu di hutan dan masuk ke rumah dengan megah, sedang busur bergantung pada pundaknya. Budak wanita itu tak lupa akan peristiwa tadi pagi. Ia merasa jijik melihat Hamzah pulang dengan penampilan demikian. Ia mencelanya dengan mengatakan bahwa Hamzah boleh memandang dirinya gagah dan pergi kian kemari bersenjata, tetapi tidak tahu apa yang telah diperbuat Abu Jahal terhadap anak kemenakannya yang tak berdosa pagi tadi. Hamzah mendengarkan penuturan peristiwa pagi itu. Walaupun belum beriman, Hamzah bertabiat kesatria. Boleh jadi ia telah terkesan oleh ajaran Rasulullah SAW, tetapi belum begitu jauh untuk masuk terang-terangan. Ketika didengarnya serangan Abu Jahal yang kasar itu, ia tak dapat menguasai dirinya. Keraguan-raguannya mengenai ajaran itu lenyap. Ia merasa sampai saat itu terlalu beranggapan mengenai urusan itu tidak penting. Ia langsung pergi ke Ka'bah, tempat para pemimpin Mekah biasa berkumpul dan berunding. Diambilnya busurnya dan dipukulkannya Abu Jahal dengan keras. Anggaplah aku dari mulai saat ini pengikut Muhammad, katanya. Kamu berani memaki-makinya karena ia tidak mau menimpali. Jika kamu gagah berani, mari kita berkelahi. Abu Jahal tercengang membisu. Sahabat-sahabatnya bangkit hendak memberi pertolongan. Tetapi karena takut kepada Hamzah dan sukunya, Abu Jahal mencegah dengan perhitungan bahwa perkelahian terbuka akan terlalu merugikan. Abu Jahal pun mengakui kesalahannya. Itu hanya sekelumit saja dari berbagai macam penganiayaan yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam menghadapi berbagai penganiayaan itu, Rasulullah SAW tetap bersabar dan tabah. Tiada kebencian dan niatan dari Rasulullah SAW untuk membalas kejahatan mereka. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.